Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Fikri Official Channel. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat. Di video sebelumnya saya telah membahas tentang lembar kerja dan tampilan pertama dari Microsoft Excel 2016. Bagi teman-teman yang belum menonton, bisa dilihat di linknya di pojok kanan atas layar teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat tabel sederhana sesuai dengan contoh yang sudah saya buat seperti ini, kemudian menyimpannya ke dalam harddisk komputer atau laptop teman-teman semua ya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya, dan supaya kedepannya channel ini dapat berkembang lebih baik ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buat lembaran barunya dulu. Di keyboard kita bisa langsung tekan Ctrl plus N, atau kalau yang di menu ini kita klik new file, kita pilih new, blank workbook ya. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama kita tulis dulu nomor, kita lihat lagi nama barang, bulan. Ini karena saya memberi contoh nama buah, untuk penjualannya dalam 1 kilogram itu berapa. Ini nama barang bulan, satuan kilogram. Terus yang di bawahnya Januari, Februari, Maret, akhir keterangan. Kita akan membuat tabel seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini barisnya ada 2, nomor, nama barang, sama keterangan. Ini barisnya pakai 2 baris. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan terus yang ini bulan, di sini Januari, Februari, Maret. Kita bikin 3 kolom. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita bikin rata tengah dulu. Rata tengah, terus kita tebalkan hurufnya. Nah, ini kan melewatin batas garis. Nah, cukup kita double klik maksud saya, nanti akan menyesuaikan dengan sendirinya. Tuh, seperti ini ya. Nah, untuk Januari, Februari, Maret, ini kan nggak sama. Kita bisa menyamakan dengan cara di blok. Kita klik kanan, kolom width. Kolom width ini biar menyamakan ukuran panjang kolomnya, misalkan di angka 10 ya. Nah, dia akan otomatis sama. Contoh tadi 1. Nah, untuk penomorannya sendiri
kita kalau misalkan ada 100, nggak mungkin kita ngetik 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100. Kita cukup ketik angka 1 dan 2 nya saja, terus kita blok, langsung tarik ke bawah, dia akan otomatis mengikuti. Tuh, sampai 10 nomor urutnya seperti itu. Karena kita bikin contoh 5, jadi sampai 5 aja ya, kita tengah. Nah, seperti ini. Untuk membuat tabelnya sendiri, kita blok semuanya sampai di kolom keterangan. Nah, kita kasih garis yang all borders. Nah, dia akan otomatis mengisi halaman yang sudah kita blok. Maksud saya mengisi baris dan kolom yang sudah kita blok. Ini sudah jadi kolomnya ya teman-teman. Nah, bagaimana supaya bisa dua baris ini bisa dijadikan satu? Gampang sekali teman-teman. Atau yang ini 3 kolom dijadikan satu supaya tulisannya jadi ke tengah. Nah, untuk yang pertama dulu, nomor, nama barang sama keterangan, ini kita blok dulu 2 kolom tersebut. Maksud saya 2 baris tersebut, kita klik merge cell. Nah, dia sudah menyatu nih teman-teman. Nah, untuk posisi nomornya supaya di tengah, benar-benar di tengah, kita kasih rata yang ini, middle align. Yang ini juga sama, keterangan juga sama. Nah, untuk yang satuan bulan dalam kurung satuan kilo, caranya sama, tapi yang kita blok ke kanan, bukan ke bawah, karena kalau ke bawah nanti ini akan ikut juga yang Januari. Dia akan otomatis ke tengah. Seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk judulnya sendiri terserah, misalkan toko buah segar dan enak, penjualan triwulan pertama 2021, karena ini di bulan Januari ya. Nah, ini teman-teman juga bisa edit judulnya di tengah. Caranya sama, kita blok sampai di kolom F, karena keterangannya ada di kolom F. Kita merge cell. Ini juga sama, kita merge cell. Nah, seperti ini, kita kasih hurufnya tebal, bold, seperti ini. Nah, untuk sesuai contoh seperti ini, teman-teman bisa kasih warna di sininya. Ini bisa kita kasih warna misalkan kuning sesuai contoh. Nah, di baris ini untuk tulisannya, fontnya juga bisa kita rubah warnanya, misalkan merah, sama ya, seperti contoh yang saya buat. Untuk memperbesar atau memperkecil huruf fontnya ini, teman-teman juga bisa merubah di sini 14 misalkan, atau fontnya diganti Times New Roman misalkan. Ini teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, ini kan triwulan pertama, kan pasti ada triwulan kedua, ketiga, dan keempat, karena 1 tahun ada 12 bulan kan. Nah, bagaimana supaya kita nggak capek-capek bikin tabel lagi,
hanya tinggal diedit nama bulannya saja, gampang teman-teman. Misalkan ini belum kita rename ya, di rename dulu, misalkan triwulan pertama. Nah, untuk triwulan pertama kan bulan setelah Maret, April, Mei, sama Juni ya. Nah, kita nggak perlu capek-capek bikin sheet baru, terus bikin kolom lagi yang baru. Itu nanti akan memakan waktu yang agak lama. Nah, caranya gimana? Kita cukup tekan di sini, klik kanan di tulisan triwulan pertama ini, pilih move or copy. Nah, yang di sini nih, yang diklik ini sheet yang aktif, karena yang mau kita copy triwulan pertama, kita klik triwulan pertama, dan jangan lupa centang create a copy-nya. Dia akan nanti mengcopy semua yang ada di sheet triwulan pertama ini, teman-teman. Kita klik OK. Nah, otomatis muncul nih, triwulan pertama ini namanya sama karena yang di copy triwulan pertama. Kita cukup pindahkan saja ke sini misalkan. Nah, cukup di rename saja triwulan kedua. Nah, seperti itu. Kita tinggal ganti nama bulannya, April, Mei, Juni. Nah, seperti ini teman-teman. Gampang kan? Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin kolom lagi sampai nanti triwulan keempat. Nanti akan makan waktu lumayan. Oke, setelah dibikin, bagaimana cara menyimpannya? Menyimpan dokumen ke dalam harddisk supaya kalau suatu saat membutuhkan lagi, memanggil lagi filenya, bisa dibuka lagi. Kita bisa langsung tekan klik ini pojok kanan atas, ada tulisannya save. Kita langsung klik, bisa, atau kita pilih menu file, atau di dalam keyboard kita tekan Ctrl S. Kita tekan menu file aja ya. Nah, di sini kita pilih save. Sudah selesai. Misalkan kalau mau, ini udah tersimpan karena udah ada namanya di sini, teman-teman. Misalkan kita keluar, apabila kita mau membuka file yang sudah kita simpan tadi, kita bisa buka lagi Microsoft Excel-nya. Kita pilih open. Nah, kita tadi menyimpannya di dokumen kan. Nah, ini latihan 1. Kita double klik atau kita tekan open. Nah, dia akan muncul lagi, teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu teman-teman video saya. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.